Saya kira keberanian kita men-stop itu hasilnya kelihatan. Oleh sebab itu, kita akan lanjutkan dengan stop. Gebrakan awal tahun Presiden Jokowi membuat dunia terpana. Presiden Jokowi mengundang para investor untuk membangun industri hilir bauksit seiring dengan rencana penghentian ekspor komoditas itu di akhir 2022. Jokowi ingin sejumlah investor pasar modal di Indonesia terus bertambah banyak. Penambahan jumlah investor ini akan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah berencana untuk menghentikan ekspor mineral mentah secara bertahap. Setelah menghentikan ekspor nikel, pemerintah kini berencana menyetop ekspor bauksit, tembaga, hingga timah. Sebab itu, Presiden memberikan kesempatan kepada para investor untuk membangun smelter bauksit dalam waktu 1 tahun ke depan sebelum ekspor komoditas itu dihentikan. Dalam pembukaan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada Senin 3 Januari 2022, Jokowi mengatakan jumlah orang yang masuk dalam bursa investor pasar modal ini naik sangat tinggi sekali. Di 2017 disampaikan ada 1,1 juta investor, sedangkan hari ini mencapai 7,4 juta investor. Penambahan investor pasar modal sebagian besar adalah retail, khususnya generasi muda dari kelompok milenial hingga generasi Orang Z. yang masuk ke bursa, investor pasar modal, ini juga naik sangat tinggi sekali. Di 2017, tadi disampaikan oleh Pak Ketua OJK, 1,1 juta. Hari ini mencapai 7,4 juta. Investor utamanya, investor retail, ini yang banyak dari anak-anak muda, milenial, Gen Z, semuanya masuk. Dan kita harapkan ini akan terus membesar dan akan memberikan dorongan kepada pertumbuhan ekonomi negara kita. Adapun upaya menghentikan ekspor bahan mentah itu dilakukan untuk memberikan nilai tambah bagi industri dalam negeri. Langkah itu juga disebut akan mempercepat proses pembangunan industri smelter. Kemenperin terus memacu industri pengolahan dan pemurnian sejalan dengan kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang akan menghentikan ekspor bahan mentah mineral secara bertahap. Pemerintah telah menargetkan pembangunan 53 smelter pada 2024 dan 20 smelter diantaranya telah beroperasi hingga 2021. Pada kesempatan yang sama, Presiden turut meresmikan smelter nikel menjadi ferronikel milik PT Gunbuster Nikel Industri atau GNI di Konawe, Sulawesi Tenggara. Industri pengolahan tersebut berkapasitas produksi 1,8 juta ton per tahun. Pengolahan itu disebut memberi peningkatan nilai tambah 14 kali lipat dari sekedar ekspor biji nikel. Kemudian pengolahan biji nikel menjadi billet stainless steel akan meningkat hingga 19 kali lipat. Tahun ini diperkirakan ekspor stainless Indonesia akan melompat menjadi kurang lebih perkiraan kita 20,8 miliar US dollar. Yang biasanya kalau ekspor bahan mentah hanya 1 atau sampai 2 miliar dolar AS, ini sebuah lompatan yang sangat besar sekali. Secara keseluruhan nilai realisasi investasi pabrik smelter nikel yang ada di Indonesia sampai menembus 15,7 miliar dolar AS. Selanjutnya ekspor produk ferronikel setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal tersebut memberikan dampak positif terhadap penambahan devisa. Melansir dari data World Top Export, Indonesia menempati peringkat ke-1 dunia sebagai negara pengekspor nikel berbasis nikel dengan nilai total ekspor 1,63 miliar dolar AS pada 2020. Keberhasilan dari kebijakan hilirisasi industri juga berkontribusi pada peningkatan serapan sejumlah tenaga kerja dan berkembangnya industri smelter di dalam negeri, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dan wilayah setempat yang berujung pada kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, Presiden meminta agar kepala daerah untuk tetap menjaga iklim investasi di area industri agar tetap kondusif dan memberi nilai tambah optimal.